Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu nelayan menurun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolaknya perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia itu oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepadanya, "Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi ini saya ingin berbicara tentang penyembahan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berpikir bahwa kalau kita pergi ke gereja, sudah pasti kita bertemu dengan Tuhan. Belum tentu. Amin. Karena perjumpaan dengan Tuhan harusnya terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya. Saya percaya waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Allah akan mulai bekerja dalam hidup kita. Sehingga hidup saya dan saudara tidak sama lagi. Amin. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Tahukah saudara bahwa tujuan Allah, nah ini saya selalu ulang-ulang. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya berjumpa dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Alkitab mengatakan di dalam kitab Kejadian bahwa setiap petang Allah datang dan berjumpa dengan manusia. Kenapa? Karena itulah tujuannya Dia ciptakan kita. Ya. Seorang hamba Tuhan yang dulu dipakai Tuhan luar biasa, saya percaya sampai sekarang, Pak Pendeta Rahmat Manulang. Beliau berkata bahwa saudara, seringkali kita mengatakan bahwa Allah itu sempurna. Itu benar, Allah itu sempurna. Tetapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya, ada yang hilang dari diri Allah, yaitu teman sekutu. Ya. Yaitu saya dan saudara yang adalah teman sekutunya. Dia hilang teman sekutu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, di situ dengan jelas Yesus berbicara tentang satu kebenaran yang penting buat orang percaya. Seringkali kita berkata kalau menyembah di sini kita sudah beribadah. Kita ada di sini kita sudah beribadah. Ibadah yang benar adalah berjumpa dengan Tuhan. Di dalam Yohanes boleh ditampilkan. Ya, Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Saya akan bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam terjemahan lain dipakai Bapa mencari penyembah yang seperti itu.
menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak hanya datang ke gereja, kita hanya tidak datang dalam ibadah, tapi kita betul-betul menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena itu sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita semua membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, saya cukup aktif di YouTube ya. Saya punya channel YouTube atas nama saya sendiri. Ya. Puji Tuhan, saya suka merespon apa yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya memperhatikan orang selalu dalam diskusi antara kita dengan agama sebelah, selalu mereka berkata, Yesus tidak pernah mendirikan agama. Ya, Kristen itu bukan yang Yesus dirikan, karena Kristen belum ada waktu Yesus ada di bumi. Itu benar. Tetapi kekristenan, Bapak Ibu Saudara, itu bukan agama. Kekristenan adalah perjumpaan dengan Tuhan dan mengikuti Tuhan. Ya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak sekedar beragama. Kita tidak sekedar mempunyai agama. Ya. Kalau kita belum betul-betul atau benar-benar berjumpa dengan Tuhan, kita bukanlah pengikut Kristus yang benar. Ya. Nah, saya tidak punya maksud saudara jadi orang Kristen yang aneh. Oh, Pak Pendeta, jadi kita ini semua mesti kadang-kadang mesti ketemu Tuhan dan bulu kuduk berdiri. Ya, enggak, ya. Perjumpaan dengan Tuhan berbicara tentang kita mulai mengenal cara Tuhan bekerja. Kita mulai tahu bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan ada di dalam pergumulan-pergumulan kita. Bahkan saya menulis banyak orang Kristen hanya menjadi Kristen tapi belum berjumpa dengan Tuhan. Ya, perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Ya, kita ingat Saulus. Dia adalah penganiaya kekristenan. Ya. Dengan jelas dia mengenai orang Kristen. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, seorang penganiaya Kristen menjadi pemberita Injil. Dari hidupnya dia memberitakan Injil. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang seperti orang suka berkata begini. Ada banyak orang Kristen seperti orang buta. Ya, orang buta bisa menyanyi, betul enggak? Dia menyanyi, burung nuri terbangnya tinggi, katanya. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tidak lihat. Namanya kita juga begitu. Oh, Tuhan baik, itu kata Pak Pendeta. Saudara harus mengalami kebaikan Tuhan. Saudara harus berjumpa dengan Tuhan untuk melihat mujizatnya, tangannya, kasihnya. Ya. Atau lebih penting adalah saudara mengenal hatinya. Ya. Dulu ada kata-kata hikmat yang saya tulis di Facebook saya. Facebook saya juga atas nama saya. Ya. Di situ saya menulis satu kata-kata yang sangat memberkati saya. Dia katakan begini, sekalipun aku tidak melihat tangan Tuhan, tapi aku dapat mempercayai hatinya. Itu hanya bisa terjadi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita tidak sama lagi. Seringkali kita mau menghadiri kebangunan rohani. Ya, kita mau menghadiri kebangunan rohani Benny Hinn, Reinhard Bonnke, semua baik, semua bagus. Tapi tahukah saudara, kebangunan rohani yang benar adalah berjumpa dengan Tuhan dan membangun mezbah. Kita bisa hadir di kebangunan rohani besar di Istora Senayan. Tapi bisa saja kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi kita bisa ada di tempat ini. Atau kita bisa ada di kamar pribadi kita. Dan kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah kebangunan rohani yang benar. Saudara mulai membangun mezbah dan meletakkan hidup saudara di atas mezbah itu. Karena engkau berjumpa dengan Tuhan.
Kalau kita berkata kita berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Amin. Ya, hidup kita akan berbeda. Kalau kita masih sama, saya berani mengatakan kita belum berjumpa dengan Tuhan. Ya, memang orang suka bilang Tuhan Yesus kan tidak berubah. Saya juga tidak berubah. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Kita harus berubah setiap hari. Amin. Saya waktu menulis khotbah ini saya ingat, ya, ada seorang bule yang adalah ateis. Dan kemudian dia pergi ke Afrika. Dia jalan ke pedalaman Afrika. Dan waktu dia jalan, dia melihat satu pondok kecil. Dan dia datang ke pondok itu dan dia lihat seorang bapak sedang membaca, bapak tua yang sedang membaca Alkitab. Dan waktu dia lihat bapak ini membaca Alkitab, dia berkata, "Wow, kamu masih baca buku kuno ini? Kami di Amerika, di Eropa tidak lagi baca. Buku itu tidak benar, itu dongeng." Dan dengan tenang bapak tua itu mengangkat mukanya dan berkata, "Pak, harusnya kamu berterima kasih saya membaca buku ini. Kalau saya tidak membaca buku ini, beberapa menit sesudah ini kamu ada di belanga." Mengerti maksudnya? Dia sedang berkata dulu kami orang Afrika kanibal. Nah karena buku inilah kami berubah. Karena buku inilah kami berjumpa dengan Tuhan dan kami berubah. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Amin. Dalam persekutuan kita, kita mengalami perubahan. Sehingga hidup kita tidak sama lagi. Nah ada dua hal yang kita bisa belajar dari penyembahan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama, penyembahan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dengan kesadaran siapa diri kita sebenarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab menceritakan bahwa sepanjang malam ya Petrus dan teman-temannya mencari ikan. Dan dengan jelas dikatakan bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi waktu Yesus datang dan Yesus meminjam perahu mereka, Yesus mulai mengajar di tepi pantai. Dan sesudah itu Yesus menyuruh mereka bertolak lebih dalam. Dan Alkitab mengatakan waktu mereka menebarkan jala, mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Tapi yang luar biasa dari kisah ini, Alkitab mengatakan Petrus jatuh tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus memiliki kesadaran. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Kita harus memiliki kesadaran bahwa siapa kita sebenarnya. Kita adalah orang yang berdosa, yang oleh anugerahnya dia menyelamatkan kita. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak berdosa lagi? Boleh angkat tangan? Supaya kita lantik saudara menjadi malaikat di tempat ini. Tidak ada. Kita masih berdosa. Bahkan Paulus di dalam suratnya, dia berani mengatakan, "Aku masih berdosa." Dia sadar. Tetapi dia tahu bahwa dia dibenarkan oleh Allah. Saya berkata begini bukan berarti saudara, kalau begitu Pak Pendeta kita terus bikin dosa, kan kita orang berdosa. Enggak. Engkau orang benar. Tapi engkau masih bisa gagal. Nah ini perlu. Kenapa banyak orang datang ke gereja, datang di dalam ibadah, dan mereka tidak berjumpa dengan Tuhan? Karena selalu mereka merasa bahwa mereka, "Oh saya orang baik bro. Ya. Saya orang benar kok." Ya, ada penafsir yang mengatakan, saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus ini adalah pengusaha ikan di tepi Danau Galilea. Dia pengusaha ikan. Ya. Tapi Alkitab mengatakan, dalam perjuangannya, dalam bisnisnya, dia gagal. Dan dia sadar bahwa karena Tuhanlah saya diberkati. Karena Tuhanlah saya ada. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dia jatuh tersungkur. Ya, dalam bahasa Yunani kata yang dipakai untuk tersungkur itu adalah prospipto.
Pipto itu adalah seorang yang merangkul lutut. Ya. Seorang yang menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya. Ya. Prospipto itu adalah ungkapan Bapak Ibu Saudara menyerah, bertekun lutut, memohon. Dia sadar dia orang berdosa. Dia sadar dia orang berdosa yang dikasihani oleh Allah. Saya tidak tahu saudara. Tapi saya berani mengatakan bahwa selama pengiringan saya dan pelayanan saya dari tahun 95. Saya mulai melayani di Ambon sebagai dosen. Kemudian saya kerusuhan di Ambon dan saya ke Malang dan melayani. Mengajar juga di Malang. Di Ambon mengajar di sekolah teologi. Di Malang juga mengajar. Saudara, saya selalu belajar satu hal. Seringkali perjumpaan yang indah dengan Tuhan adalah waktu saya dalam ibadah menyadari bahwa siapa saya? Saya hanya orang berdosa yang karena kasih karunia saya boleh ada. Amin. Amin. Ini bukan berarti saudara harus terus menekan diri. Saudara terus mengintimidasi diri. Bahwa, kamu itu orang berdosa. Kamu itu cacing tanah. Itu bukan maksud saya. Tetapi waktu kita betul-betul mengalami Tuhan. Kita akan menyadari ini. Amin. Itu sebabnya saudara. Kita semua ini berutang. Saya punya khotbah yang lain di channel saya. Kita semua ini berutang penyembahan. Karena Tuhan tidak minta apa-apa. Ya. Tuhan dalam perjanjian lama mengambil contoh korban. Ya. Orang Israel harus bawa korban. Domba, anak domba, kambing, lembu, sapi untuk korban. Kita di dalam perjanjian baru kita tidak perlu bawa. Apa yang kita bawa? Korban kita adalah penyembahan. Jadi kalau kita sadar kita berutang penyembahan. Kekristenanmu tidak sama. Amin. Kalau saudara tahu saudara berutang penyembahan. Saudara berutang anugerah keselamatan. Worship leader tidak perlu paksa saudara. Ya. Saya berulang-ulang katakan ini. Kan Tuhan dalam waktu sekitar 5 bulan, 6 bulan ini sedang bawa saya di dalam kebenaran tentang pujian penyembahan. Hampir semua khotbah saya bicara punya. Kenapa saudara? Karena seringkali umat Tuhan salah mengerti. Waktu mereka datang ke gereja mereka membebankan pujian penyembahan kepada tim praise and worship secara khusus worship leader. Nanti kalau worship leader memimpin kurang bagus mereka sebentar akan bilang, kamu tadi pimpin kok tidak angkat sih? Ya. Kita selalu menganggap bahwa yang menyembah itu harus di atas, bukan di bawah. Saudara salah. Saudara datang gereja untuk apa? Untuk menyembah. Artinya saudara harus menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup saudara. Karena Tuhan hadir itu bukan di gereja saja. Kalau saudara memiliki gaya hidup penyembahan di rumah, ya, maka saudara akan menikmati betul-betul hadirat Tuhan. Amin. Ini bukan masalah pendeta, majelis, pelayan atau jemaat. Ini masalah perjumpaan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Artinya saya dan saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, kita sadar bahwa saya masih ada karena anugerah Tuhan. Saya masih hidup karena anugerah Tuhan. Ada banyak teman saya yang sudah lewat. Kalau saya masih sehat, ini anugerah Tuhan. Tanggal 11 Maret sebentar saya berusia 55 tahun. Puji Tuhan saya masih sehat. Semua normal. Ya, saya masih makan semua yang berkaki kecuali meja. Ya. Puji Tuhan. Ya. Karena Gilbert bilang kebanyakan orang sudah berusia 40-an ke atas. Kalau mereka ketemu, selalu yang dibicarakan, asam urat kamu berapa? Kolesterol? Tekanan darah? Gula? Kepertemuan orang-orang di atas usia 40-an, 50-an. Seperti ada di puskesmas dan sedang konsultasi kesehatan.
Kalau saya masih sehat itu anugerah. Apa yang saya bisa balas? Selain mengangkat tangan dan menyembah Dia. Amin. 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 Angkat tangan bukan harus tunggu worship leader. Mari kita angkat tangan. Kalau begitu kita sama dengan anak TK. Betul? Kita belum kenal siapa Tuhan. Kita belum mengalami Tuhan kalau kita tunggu begitu. Ya, kalau kita tunggu dari atas. Harusnya waktu saudara baru naik tangga, saudara dengar lagu, saudara rasa-rasanya Tuhan terima kasih. Kau masih beri kesempatan untuk saya menyembah Engkau. Kita semua, saya suka ulang kata-kata ini. Kita semua berutang penyembahan. Kalau bisa selamat. Kan faktanya banyak teman kita udah lewat waktu COVID yang lalu kan. Kalau yang kau lolos itu anugerah. Amin. Apa yang kau bisa berikan? Ya. Akhir tahun 2022, Presiden Jokowi dan juga Menteri Keuangan berkata bahwa 2023 ini gelap secara ekonomi. Akan terjadi inflasi, akan terjadi kelaparan. Tapi faktanya sampai bulan Maret ini kita masih menikmati yang terbaik. Saya percaya karena banyak orang Kristen berdoa. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Hah? Kolektemu, perpuluhanmu, baik. Tapi Tuhan ingin dirimu. Penyembahanmu. Penyembahanmu. Penyembahanmu setiap hari. Karena itu yang Tuhan mau. Coba boleh ditampilkan Lukas 18 ayat 13. Di situ Yesus, ya kalau perikop itu menceritakan Yesus sedang berbicara tentang dua orang yang datang ke bait Allah. Yang pertama orang Farisi, dia datang ke bait Allah dan dia berkata, Tuhan, ya aku berpuasa 2 minggu sekali, aku membayar perpuluhan, aku tidak seperti orang ini. Ya. Kemudian Alkitab mengatakan secara khusus dalam ayat yang ke-13. Lukas 18 ayat 13. Di situ dikatakan, saya bacakan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Dalam ayat berikut Yesus mengatakan, Yesus bertanya kepada mereka, siapakah yang dibenarkan Allah? Dan orang berkata bahwa pemungut cukai itu. Sekali lagi saya tidak punya maksud saudara setiap kali datang ibadah selalu menyalahkan diri, selalu bukan. Tapi saudara datang dengan kesadaran Tuhan. Kalau saya masih ada itu anugerah Tuhan. Kalau saya masih punya orang tua yang baik itu anugerah. Ada banyak orang yang tidak punya orang tua lagi. Kalau saya masih punya rumah tangga yang baik itu anugerah Tuhan. Ada banyak rumah tangga yang bermasalah. Kalau saya masih punya suami yang baik itu anugerah. Kalau saya masih punya istri yang baik, sehat itu anugerah Tuhan. Dan apa yang saya bisa lakukan, yang saya dan saudara bisa lakukan adalah merendahkan diri. Betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kenapa kekristenan kita berat? Kenapa kekristenan kita tidak ada pernah lihat mujizat? Karena kita sekedar menjadi Kristen. Ya, saya pernah nonton di YouTube ada seorang dari agama sebelah masuk Kristen. Nah dia berkata waktu saya masuk Kristen saya lihat Tuhan orang Kristen itu dahsyat. Tiap kali saya berdoa Tuhan menjawab. Dan banyak hamba Tuhan juga setuju bahwa seringkali orang Kristen yang lama berdoa, lama baru Tuhan jawab. Bagi saya bukan itu masalahnya. Bukan karena lamanya kita, tidak. Apakah kita intim dengan Tuhan atau tidak? Ya, kita intim dengan Tuhan atau tidak? Ya. Ya. Saya mendengar kesaksian yang pernah juga viral di Facebook. Diceritakan beberapa tahun yang lalu, bukan sekarang, beberapa tahun yang lalu. Ada seorang keluarga Maluku ya, yang punya, sebenarnya pertama dia punya satu pembantu.
Kita beri nama saja ya, Mbak Tumini. Dan waktu Mbak ini ada di keluarga itu tiap Jumat malam mereka bikin persekutuan doa di rumah. Jadi banyak orang datang ikut persekutuan, masak, makan. Dan beberapa waktu kemudian seorang pembantu lagi ditambahkan, Mbak Surtini. Nah, yang Tumini ini sudah percaya kepada Tuhan waktu dia lihat. Jadi dia lihat begitu. Nah, Mbak Surtini ini waktu dia datang, dia lihat tiap Jumat mereka harus kerja capek sampai malam. Karena habis persekutuan malam harus cuci piring. Jadi dia bilang, wah kalau jadi kerja dengan orang Kristen ini capek kalau mereka ibadah. Terlalu banyak piring kotor. Ya, terus temannya bilang, ya Mbak Tumini bilang, tapi kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur. Bos kita ini atau Tuhan kita ini baik sekali, dia sayang kita, dia suka memberi bagi kita. Kalau kamu pindah lagi mungkin kamu akan dapatkan istilah bos atau Tuhan yang tidak baik. Tetap aja. Nah, singkat cerita karena dia sering dengar ibadah, dia tidak ikut, dia sering dengar. Satu waktu dia bilang ke temannya, ya saya mau jadi orang Kristen. Ya, saya mau jadi orang Kristen. Dan kemudian dia datang ikut persekutuan dan dia terima Yesus. Dan dia mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Singkat cerita saudara-saudara. Satu waktu dia bilang ke temannya Mbak Tumini. Ya, saya bosan jadi pembantu. Tadi kan Pak Pendeta bilang kalau kita percaya Yesus, kita berdoa, minta apa saja Tuhan jawab kan. Saya bosan jadi pembantu, jadi saya mau jadi bos. Jadi temannya yang sudah Kristen bilang, kamu ini aneh-aneh saja. Masa kamu mau jadi bos? Dia bilang, iya saya capek. Kemudian beberapa hari kemudian, zaman itu belum secanggih sekarang. Tuannya punya keluarga di Belanda, orang Ambon jadi punya keluarga di Belanda, minta foto keluarga. Jadi mereka panggil tukang foto, mereka foto. Zaman itu masih pakai kamera DSLR. Mereka foto-foto. Nah, waktu itu dia sedang kerja, nyapu di halaman. Jadi dia juga bilang, saya juga mau ikut foto. Jadi dia masuk di antara keluarga Ambon itu, dia foto. Kemudian fotonya dikirim ke Belanda. Waktu sampai di Belanda, biasa orang taruh album di meja. Dan waktu sampai di Belanda, orang datang, ada tamu datang. Dan mereka lihat album. Kebetulan ada seorang pemuda Belanda buka album. Waktu dia lihat album dan dia lihat Surtini, hatinya berbunga-bunga. Jadi dia bilang kepada orang keluarga Ambon itu, bilang, boleh saya kenalan dengan dia? Dan singkat cerita terjadilah kontak lewat telepon, berkenalan. Dan kemudian orang Belanda itu datang dari Belanda dan melamar Surtini. Dan sejak saat itu Surtini menjadi bos, tidak lagi menjadi pembantu. Saya berani mengatakan, seringkali kita menjadi Kristen yang tidak berjumpa dengan Tuhan. Kristen rutinitas. Kita tidak mengalami Tuhan. Kenapa? Karena tidak berjumpa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saudara ingin melihat mujizat Tuhan, buka hatimu. Rindukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau engkau ingin perubahan dalam hidupmu, tidak ada cara lain. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu. Rindukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak diberitahu harus khotbah berapa lama. Biasanya istri saya yang beritahu. Kalau saya sudah agak lama dia mulai tunjuk jam. Tapi puji Tuhan hari ini dia tidak ada. Dan tidak boleh ada di antara saudara yang lihat jam. Karena saudara bukan istri saya, apalagi saudara laki-laki. Jeruk tidak boleh makan jeruk. Nah, nanti saya cepat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, betapa pentingnya kita berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab yang hidupnya luar biasa karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara ingin melihat hidupmu tidak sama lagi mulai hari ini, tidak ada cara lain. Mulai bangun keintiman dengan Tuhan, berjumpa
dengan Dia. Yang kedua, penyembahan adalah perjumpaan dengan Tuhan dengan misi yang baru dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan jelas di dalam ayat yang ke-10, ya, di situ Yesus berkata kepada Simon Petrus bahwa mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Artinya Petrus mempunyai misi yang baru. Ya. Dia memiliki misi yang baru. Saya lihat di satu artikel, misi itu merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga. Sebenarnya lembaga dan pribadi yang bersangkutan untuk mencapai visi yang utama. Artinya saya dan saudara harus sadar bahwa Tuhan menciptakan kita karena Tuhan punya misi. Tuhan tidak pernah salah menciptakan saya dan saudara. Apapun yang terjadi waktu saudara dikandung oleh orang tua. Orang suka bilang, oh dia itu anak hasil kecelakaan. Kalau anak hasil kecelakaan harusnya dilapor ke polisi. Kenapa dibiarkan? Tidak ada. Kalau saudara bisa lahir, itu anugerah Tuhan. Amin. Di YouTube itu ada satu video, tahu ke saudara? Maaf, ini memang pembicaraan orang dewasa. Tapi waktu suami istri berhubungan, ya, itu ada jutaan sperma. Mereka seperti berebutan untuk menciptakan kehidupan. Jadi kalau satu bisa jadi, itu spesial adalah saya dan saudara. Nah, saya dan saudara adalah pribadi yang spesial. Jadi Tuhan punya misi bagi kita. Seringkali waktu kita lahir, kita bilang kita punya misi. Misi yang lama kita adalah untuk mencari berkat. Ya, saya harus kerja keras, mencari berkat. Saya harus banting tulang, putar otak. Itu sebabnya banyak kali kita flu tulang dan stres. Karena kita pikir itu misi kita. Saudara, misi kita yang utama adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak boleh kerja keras. Ya, tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara yang dulu mungkin punya misi mencari berkat, saudara mulai berubah menjadi pribadi yang menjadi berkat. Amin. Saudara mulai jadi berkat. Orang suami mulai jadi berkat buat istri. Istri jadi berkat buat suami. Suami istri jadi berkat buat anak-anak. Anak-anak jadi berkat buat orang tua. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kita tidak boleh berkata, wah Pak Pendeta saya punya hidup sudah begini saja. Ya. Nah, saya memperhatikan bahwa ada banyak orang, ya. Saya tidak tahu istilah orang Jakarta, tapi orang Timur selalu, kenapa? Kamu mau kemana? Saya mau pindah ke Papua. Mau bikin apa? Mau cari hidup. Nah, memangnya di sini kamu cari mati? Kan cari hidup juga. Ya. Tapi kita pusingkan mau cari hidup. Ya. Saudara, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa saya dan saudara tujuan utama, itu sebenarnya ada ungkapan bilang begini. Tuhan mau supaya kita bukan mencari berkat, tapi mencari si pemberi berkat. Kalau saudara cari berkat terbatas, amin. Tapi kalau saudara menemukan pemberi berkat, saudara akan lihat hidupmu diberkati. Karena bagi Tuhan itu sepele, amin. Ya, saya dulu sempat mengembalakan di Maluku Utara, di Jailolo, ya, di daerah perintisan sebenarnya. 2019 saya balik ke Manado karena Tuhan memanggil saya untuk jadi penginjil. Dan waktu saya datang ke Manado beberapa bulan kemudian COVID melanda Indonesia. Nah, saya juga adalah dosen. Cuma sekolah juga tidak bisa jalan karena COVID. Saya penginjil tidak bisa khotbah karena banyak gereja tutup. Jadi saya dengan istri yang hamba Tuhan berani berkata bahwa kami tidak ada penghasilan. Dan saya mengambil keputusan berkata kepada istri dan anak-anak, saya pendeta, saya dosen.
Tapi saya sadar bahwa kadang-kadang kita hamba Tuhan, ya, mungkin kita bicara tentang keintiman, persekutuan, tapi kita juga melakukan itu hanya ya rutinitas biasa-biasa. Dan saya mengambil keputusan dengan keluarga, tiap pagi kami 1 jam mencari Tuhan. Nah, karena saya tidak tahu main musik, gitar bisa, tapi kalau sudah masuk minor kembali bingung. Jadi teknologi menolong. Saya gunakan YouTube. Ada banyak video penyembahan, ada live streaming. Ya, saya menggunakan worship night, voice of worship di YouTube. 1 jam menyembah. 1 jam. Jadi kami keluarga 1 jam menyembah. Kemudian kami mulai membaca firman Tuhan. Tiap pagi 2 pasal, tiap pagi 2 pasal. Akhirnya kami menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang kami sedang ada di dalam 1 Raja-Raja. 1 keluarga selesai membaca. Ya. Tapi apa yang terjadi? Seperti apa yang saya tadi katakan, Tuhan memelihara kami. Bayangkan saya punya 2 anak dan saya tidak punya penghasilan. Ya. Ada hal-hal yang harus dipenuhi. Tapi Tuhan selalu melakukan mujizat. Ada orang kadang-kadang minta rekening. Pak Pendeta boleh minta rekening. Dan mereka transfer 5 juta, 2,5 juta. Dan kami hidup seperti Elia di tepi sungai Kerit. Setiap hari mujizat terjadi. Burung gagak membawa roti dan daging, betul? Saya sudah katakan ini di GBI Kasih Allah ya. Saya berkata bahwa saudara-saudara, Elia tiap hari pagi dan sore makan Burger King. Betul? Kan roti dan daging kan? Ya, mungkin juga dia tambah sayur ada di sekitar dia, kan dia di tepi sungai Kerit. Dari mana? Mungkin kita tidak bertanya dari mana. Kelaparan sudah terjadi, pasti semua orang susah. Tidak ada lagi daging, tidak ada lagi tepung atau gandum untuk membuat roti. Datang dari mana roti dan daging? Saya percaya tidak datang dari surga. Karena perjalanannya lama, burung gagak bisa mati pada ketinggian tertentu. Jadi tidak mungkin. Datang dari mana? Dari istana, dari Ahab. Istana Ahab. Siapa Ahab? Musuh Elia. Kalau saudara intim dengan Tuhan, saudara ada di dalam misi Tuhan, saudara ada di dalam kehendak Tuhan, Tuhan bisa pakai musuhmu untuk memberkati engkau. Jadi jangan bilang, apa pendeta, hidup saya susah, siapa yang mau bisa tolong? Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan bisa pakai musuhmu untuk memberkati engkau. Daud berkata di dalam Mazmur 23. Di situ dia katakan bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ada satu cerita kejadian di Amerika, ada seorang anak gadis muda dimarahi oleh orang tuanya. Kemudian mereka, anak-anak semua dipanggil di meja makan dan papanya bilang, kamu berdoa. Jadi gadis ini dia berkata, Tuhan terima kasih karena engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau ada di dalam misi Allah yang benar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dulu kita punya misi untuk mengumpulkan kekayaan. Sekarang kita punya misi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan mau. Tidak lama lagi kita tahu dunia sedang menuju kepada akhir zaman. Bahkan orang berkata ini ujung dari ujung akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan? Bawa lebih banyak jiwa kepada Tuhan. Ya. Bawa lebih banyak jiwa kepada Tuhan. Sekarang teknologi menolong kita dan Injil tidak lagi bisa dibatasi. Kalau saudara bisa punya channel YouTube, mungkin saudara menyanyi. Nanti ada banyak orang yang akan nonton.
Saya punya satu video yang ditonton oleh 141.000 orang. Dan mereka memberi komen di situ, mereka marah, mereka tersinggung. Ya, saya tahu mereka dari sebelah. Tapi saya senang karena mereka sudah dengar Injil. Mereka dengar Injil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekaligus promosi channel saya. Kalau saudara bisa like, subscribe, tekan lonceng. Biasa YouTuber itu begitu. Tapi intinya kita dapat memberitakan Injil. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Mungkin engkau berkata, tapi Pak Pendeta saya bukan hamba Tuhan. Saya bukan majelis, saya bukan pelayan Tuhan. Saudara memberitakan Injil itu tidak harus menjadi pendeta. Karena kalau saudara kembali kepada perjanjian lama Kisah Para Rasul, kata saksi itu bukan bicara. Tapi hidup yang benar dan berdiri di pengadilan pada zaman itu dan berkata, saya membela yang ini. Waktu orang melihat saudara, dia lihat hidup saudara. Hakim melihat hidup saudara, dia berkata, kesaksianmu benar. Karena engkau orang benar. Karena engkau orang baik. Saksi itu seperti itu. Tidak perlu bicara, orang lihat. Wow. Ya. Dia datang ke gereja di sini. Hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Saya juga ingin datang ke gereja itu. Saya ingin berjumpa dengan Yesus. Saya ingin mengalami Yesus. Kenapa seringkali kita tidak mengalami mujizat Bapak Ibu Saudara? Ayat terakhir yang kita baca, Markus 16 ayat 20. Seringkali kita selalu berdoa minta mujizat. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mujizat yang paling gampang adalah ada di dalam misi Tuhan. Kalau saudara ada dalam misi Tuhan, mujizat pasti terjadi. Kalau saudara ada dalam rencana Tuhan, mujizat pasti terjadi. Kalau saudara intim dengan Tuhan, mujizat bagi Tuhan itu gampang. Markus pasal 16 ayat 20 saya akan bacakan. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara perhatikan ini. Memberitakan Injil dulu baru mujizat terjadi. Ada dalam misi Tuhan baru mujizat terjadi. Ada di dalam kehendak Tuhan baru mujizat terjadi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin engkau sedang membutuhkan mujizat. Tapi yang pertama yang engkau harus lakukanlah, engkau harus berlari. Ya, seperti satu buku yang berkata engkau harus mengejar Tuhan. Waktu engkau mengejar dia, engkau berjumpa dengan dia. Dan engkau ada di dalam misi Tuhan. Maka engkau akan mulai melihat mujizat terjadi. Ya, saya keluar dari pengembalaan di Jailolo di Maluku Utara. Karena Tuhan ingatkan saya ada satu panggilan untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Dan saya taat. Saya kan tidak tahu akan terjadi COVID. Tapi karena saya ada di dalam rencana Tuhan, Tuhan memelihara saya. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, tapi saya kan seorang pengusaha, saya terlalu sibuk dengan usaha saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menulis di sini. Tidak semua orang harus menjadi pendeta. Tapi uangmu bisa mengutus orang untuk pergi memberitakan Injil. Amin. Ada satu prinsip di dalam perjanjian lama. Saya khusus dilakukan oleh Daud. Yaitu orang yang pergi dan orang yang tinggal mendapat bagian yang sama. Jadi kalau saudara mengutus gembalamu pergi memberitakan Injil. Dan engkau memberi tiket bagi dia, bagi gembalamu. Waktu di sana 2 jiwa dimenangkan, 1 buat engkau dan 1 buat gembala. Karena itu prinsip.
Itu firman Tuhan. Ya. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, tapi saya orang sederhana, saya tidak punya banyak uang. Tugasmu adalah berdoa. Misi yang seringkali tidak diperhatikan, diberi penghargaan, diberi penghormatan adalah doa. Ya. Saya melihat Tuhan sedang bekerja, karena saya cukup aktif di YouTube. Tuhan sedang bekerja dengan cara Tuhan datang kepada orang-orang. Orang-orang dari sebelah. Datang menyatakan diri. Ya, tapi saya percaya itu hasil doa. Jadi yang perlu kita lakukan, mungkin kalau kita pergi memberitakan Injil, kita bisa dibunuh, dipukul, dianiaya. Tapi saudara berdoa. Sehingga lewat media-media yang ada Injil diberitakan, orang nonton. Ya, saya lupa lagunya, tapi saya pernah lihat lagu rohani yang cukup terkenal, lagu penyembahan yang cukup terkenal. Dan saya baca di bawah komen-komen mereka berkata, saya Muslim, tapi saya diberkati dengan pujian. Berulang-ulang orang berkata, orang-orang yang berbeda. Saya percaya Tuhan sedang memakai media. Tugas kita adalah berdoa. Tugas kita adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara ada di dalam misi Tuhan, saudara, mujizat bagi Tuhan itu sepele. Kau mau melihat mujizat bagi bisnismu, bagi keluargamu, bagi kesehatanmu, bagi masa depanmu. Ambil keputusan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, ini aku, pakai aku untuk menjadi alat di dalam tanganmu. Dan saya percaya Tuhan akan memakai engkau. Saya akan mengakhiri dengan kisah yang saya pernah baca. Ada 2 gadis muda misionaris dari Amerika ada di Eropa Timur. Nah, Eropa Timur pada waktu itu dikuasai oleh komunis. Dan kedua gadis ini mulai memberitakan Injil. Nah, di negara itu kalau ketahuan memberitakan Injil dipenjara, ditangkap dan dipenjara. Dan satu hari mereka kaget karena mereka melihat petugas atau tentara atau polisi sudah di depan gerbang mereka. Mereka keluar lari dari belakang. Terburu-buru mereka tidak bawa uang. Padahal mereka harus perlu uang untuk menghubungi kantor pusat mereka, secara khusus kedutaan Amerika. Sambil berlari, yang satu berkata, Tuhan kirim uang, kami perlu uang. Karena mereka tidak kenal banyak orang. Tuhan kirim uang, dan mereka lari sekuat mungkin. Karena mereka dikejar oleh polisi. Mereka lari sekuat mungkin. Dan waktu mereka berlari, salah satu gadis melihat ke bawah. Dan di gesper sepatunya ada uang $100. Saya mau tanya, uang $100 itu datang dari mana? Saya percaya itu datang dari Tuhan. Mana mungkin? Kan pasti tadi dia lari, dia pakai sendal atau sepatunya, dia sudah lihat kan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita ada, kita berjumpa dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Dan kita ada di dalam misi Tuhan. Ambil keputusan. Hari ini saya mau berjumpa dengan Tuhan. Ambil keputusan. Tuhan, saya mau ada di dalam misimu. Tidak harus jadi pendeta. Tidak harus jadi pelayan altar. Tapi mulai bangun hubungan keintiman dengan dia. Dan mulai berdoa supaya Injil diberitakan. Supaya banyak orang diselamatkan. Banyak orang berjumpa dengan Tuhan.